Gue jadi cowok paling bego pacaran segitu lama, yang akhirnya kita tunangan dan 3 bulan mau nikah, gue malah ngegap dia udah pacaran selama setahun dengan temen sekelasnya gitu, bre. Bre. Nah, kalau yang ini bukan lagi ngobrol-ngobrol masalah serius ya. Kita ngobrolin seputar kehidupan pribadi masing-masing dan kita contohkan pula aplikasiin dari kehidupan orang lain juga gitu, tentang kehidupan berumah tangga, kehidupan percintaan dan kehidupan pesakitan. Pesakitan itu ya contohnya seperti yang ada di samping saya ini. Saya juga sama pesakitan sebenarnya. Semua tuh orang pesakitan. Semua orang pesakitan. Semua orang pernah pesakitan. merasakan sakit. Pernah merasakan sakit, pernah merasakan dikecewakan, otomatis pasti karena terlalu berharap kepada manusia itu ya pasti ujung-ujungnya sakit lah, Bray. Ya, sakit. Pasti. Kayak kita dulu pengen sama si A misalkan ya, lagi zaman-zaman cinta monyet. Ya. Monyet lagi zaman-zamannya cinta monyet tuh, kita berharap gitu kan buat ngedapetin si A, ujung-ujungnya ada yang diterima, ada pula yang ditolak. Ada yang diterima, kesananya diselingkuhin atau kesananya diputusin tiba-tiba. Ada juga, soalnya gue juga pernah, Bray, ngalamin gitu kan, lagi zaman-zaman cinta memonyetan, lagi SMP, pengen sama si A, wah ngejar-ngejarnya tuh sampai 3 bulanan lah. 1 kali 24 jam ready stop ya, terus maksudnya ya? Ngejar 3 bulan itu ya, kalau ngejarnya sih cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari. Saya kan kalau mudah gitu buat jatuh cinta sama seorang tuh paling mudah senang sama si A. Gimana? Mudah jatuh cinta. Berarti lu termasuk cowok apaan ya? Ya cowok gampangan. Bener. Saya tuh bukan cowok komersil, cowok gampangan gitu. Jadi mudah banget jatuh cinta. Misalkan ada si A nih, seneng karakternya atau dia bodinya keren gitu atau cantiknya gitu. Tapi ya langsung aja. Pengalaman gua cowok itu emang gampangan, gampang jatuh cinta. Tapi udah cinta memperjuangkan. Nah, itu makanya dulu saya pernah kayak gitu ya, lagi SMP. Kita flashback aja nih ke SMP ya. Nah, gini aja, kita persempit, ngebahas apa nih kita? Kedewasaan dalam gimana? Kedewasaan laki-laki lah ya. Kedewasaan laki-laki dalam percintaan yang harus dilewati ya. Yang harus dilewati. Makanya kita flashback dulu nih, sebelum dewasa kan kita anak-anak nih ya. Mau monyetan dulu nih, karena Sun Gokong juga dulu lahirnya dari batu gitu kan. Gitu, lagi SMP saya nyatain sama satu orang gitu, tiba-tiba dia suruh nunggu 1 minggu katanya ya. Kalau zaman dulu kan kayak gitu, nunggu jawaban ya. Nanti aku jawab ya 3 minggu lagi atau 1 minggu lagi. Oh iya, ditunggu. Kita PDKT kan ke rumahnya, teleponan. Bawa martabak nggak? Bawa martabak. Oh enggak, kalau lagi SMP kita masih nggak ngerti juga gitu kan. Iya, belum. Pacaran tuh kayak gimana itu lah, masih SMP. Jadi kita teleponan sering-seringnya tuh teleponan ya ke wartel. Kalau zaman dulu kan wartel, telepon koin. Kalau enggak telepon koin pinggir jalan tuh sambil ngegantung gitu kan, kayak monyet beneran. Makanya disebut cinta monyet. Kita ngegantung telepon gitu. Bahkan sehari kalau lagi libur kadang 3 atau sampai 5 kali nelfon, Bray. Nah, lu gimana nih pas lagi SMP? Kita ngomongin flashback. Kalau gua lagi SMP, gua sih termasuk cowok yang kurang aktif dalam percintaan ya. Paling pengalaman percintaan gue dimulai kelas 3. Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Oh, berarti kan SMP. Enggak, maksudnya ada rasa gitu. Ada keberanian buat menyatakan cinta, punya rasa tuh kelas 3-an lah. Oh gitu. Di sana gue ada bisikan-bisikan dari teman gue, lu udah mau lulus nih, kenapa lu nggak ada keberanian buat nyatain? Itu pertama kalinya gue nyatain dan ditolak. Ya. Sakit nggak tuh? Setelah lama menunggu gitu akhirnya ditolak. Biasanya nyesel sih, lebih ke nyesel ngomong. Tapi itu jadi pembelajaran kedewasaan gue. Oh gitu. Dan itu memasuki fase pertama dalam hidup gue itu ngerasa dewasa gitu. Enggak, mencintai dalam diam. Jadi gue cinta tapi gue diam gitu. Itu fase pertama gue. Iya. Bener kan? Lu pasti juga ngerasain lu tuh cinta sama nih cewek, tapi lu diem. Bukan berarti lu gak berani ngomong, wah gue cinta sama lu, gue sayang, bukan. Tapi
lu takut kalau lu udah nyatain perasaan lu jadi perasaan dia atau perasaan lu jadi beda gitu. Pernah gak sih? Pernah. Ya gitu yang tadi gue ceritain tuh. Pas waktu SMP kan disuruh nunggu tuh ya. Yang paling nyebelin tuh disuruh nunggu abis 1 minggu dia bilang, kayaknya kamu belum pantas deh. Nanti aja dulu ya 1 minggu lagi. Bukan lu. Jadi kalau cewek tuh punya satu kata, kayaknya kamu terlalu baik deh. Oh iya. Iya, bukan lunya yang baik, bukan dianya yang baik, tapi lunya. Iya. Ada kan? Ada. Kata-kata cewek tuh udah apa pasti. Gua. Jadi tahu nggak? Ada yang paling sebel gitu setelah nunggu sampai 1 caturulan kan dulu ya. Saya nunggu satu 4 bulan PDKT selama 4 bulan, bayangin selama 4 bulan PDKT dan kita ada dulu study tour kan? Oh iya. Study tour. Nah, gua nyatain lagi gimana gitu kan, menerima gua nggak jadi pacar gitu kan kalau dulu, dan ternyata dia bilang nanti ya. Pulang dari study tour jawabannya. Nah kan dulu ya kan. Nah ketika pulang saya masih banyak berharap nih ya sama dia, masih banyak berharap. Pas udah ditelepon dia katanya nggak ada gitu kan, kata orang tuanya kan biasa yang mengangkat kan orang tuanya, oh nggak ada katanya. Ya kebetulan temen saya itu tetangganya dia gitu ya, saya tanyain telepon juga tetangganya gitu kan, ada. Bentar mau disampar katanya. Ada di rumah gitu kan, ternyata ada di rumah. Yaudah deh, berarti udah agak mulai ada sakit hati gitu ya. Sebenarnya kalau menurut gua itu kode dari cewek buat nolak. Tapi lu nya belum sadar. Iya, itunya gitu. Kesana. Ya akhirnya kesini-sininya ternyata dia memang udah punya cowok gitu nah. Ya. Jadi sebelum lu nyatain? Pas udah gua nyatain selama 4 bulan itu dia jadian sama orang lain gitu. Ternyata ke saya juga nggak ngasih kepastian. Nah itu yang bikin sakit itu pas pertama kali saya ngerasain sakit hati karena percintaan ya, dan bikin saya makin dewasa dalam bener sakit gitu. Dari situ mungkin memang ada sedikit trauma. Nyampe SMA saya nggak berani nembak lagi kan karena takutnya ditolak, terus disuruh nunggu. Nah itu yang paling sebel. Ya berarti lu udah memasuki cinta dalam diam itu. Cinta dalam diam ya. Kelas dia kan dulu di SMP tuh kelasnya depan-depanan gitu ya kelasnya. Pas dia pulang saya ngeliatin dia senyum aja udah. Cuman jadi beda gitu ya intinya. Biasanya ketemu sehat atau nelpon ketawa-ketawa, pas PDKT sebenarnya ketawa-ketawa gitu kan. Wah kayaknya bener nih nyambung bisa jadian nih gitu kan. Ternyata enggak gitu. Nah lanjut ke masa SMA nih. Masa SMA gimana nih kalau lu Bray? Kalau gua pribadi kalau SMA jadi titik balik gua. Titik balik dari penolakan. Nah kalau gua kan tipikalnya orang yang kalau udah ditolak, berarti gimana ya? Gua mempelajari gitu. Sebenarnya ini asumsi gua ya. Sebenarnya gua tuh ke cewek tuh pengen ngomong gitu. Ya. Lu kalau disukain sama laki-laki, misalnya lu dekat sama si A. Benar. Gua jadi sebagai cewek. Kalau lu misalnya suka sama cowok itu, dia sedangkan terus cowoknya itu suka, ya lu ngomong iya. Jangan lu misalnya suka sama si A, si B, si C ada hubungan tiga misalnya. Kalau lu nunggu yang si C suka, yang A tolak dong, yang B tolak dong. Jangan lu ngasih harapan. Kalau bahasa Sundanya jangan ngorai. Nah, gitu. Kalau lu udah dekat sama si A, beresin. Misalnya lu nggak suka ya udah, jauhin. Kalau jangan gara-gara gak enak nih sama si cowok A, gara-gara dia baik, sering antar jemput lu, sering jadi ojek cinta gitu. Ya pernah. Jadi kalau menurut gua sih, gua titik balik gua dari gitu. Jadi karena gua udah mempelajari salah satu sifat cewek itu nggak enak kan, mau nolak. Meskipun dia sukanya si B, dia karena gua dekat sama dia, gua selalu ada buat dia nggak enak nolak sama gua. Jadi ujung-ujungnya gua fokus buat ngejar tuh cewek. Ujungnya ditolak kan nggak enak. Bener nggak enak. Gak enak banget bro. Jadi titik balik SMA tuh jadi titik balik gua. Ya udah gua kenal seminggu 2 minggu, gua utarain mau ditolak mau diterima.
Oh gitu, bukan pakai SMS, Enggak. broadcast gitu. Kalau gua tipikalnya dekat ngomong. Gua nggak mau wasting time. Tapi benar, zaman-zaman dulu kalau disebut pacaran itu saya juga minim dalam hal percintaan ya kalau zaman dulu, karena memang fase-fasenya seneng main gitu Bray ya. Seneng main sama teman-teman, nangkring gitu kan, sekalinya band. Justru saya tuh paling pusing pernah di pacaran lagi SMA, pacaran sama jadi disuruh milih antara temen sama dia gitu, ujung-ujungnya pernah pacaran terus overprotected gitu. Jadi ketika saya yang misalkan aku mau pergi dulu ya latihan band misalkannya sama teman-teman nongkrong dulu, dianya baut gitu ya, dianya marah gitu kan atau gimana, jadi disuruh milih gitu. Makanya saya sebel, berarti pacaran SMA cuma 2 kali Bray, karena trauma juga ya, digituin terus. Hidup lu nggak asik Bray? Nggak asik, bener. Asik sih, asik dalam hal pertemanan. Ya, kalau percintaan kalau percintaan nggak asik, banyaknya ditolak Bray. Kalau nggak ditolak ya diduain gitu. Ya. Kadang gitu. Tapi cowok harus ngerasain ditolak, ngerasain diselingkuhi, ngerasain lagi digantung harus, kayak pisang di pasar tuh. Ya makanya kalau tiap cowok itu harus ngerasain fase cinta dalam diam itu biar belajar. Maksudnya lu ngapain sih lama-lama dekat sama cewek misalnya, kenalan, ngedeketin, nelpon atau apa ya, fokus lah gitu pendekatan. Tapi ujungnya lu tolak buat apa? Iya. Sebenarnya cewek tuh yang gua tahu ya, ada sih yang ngomong cewek misalnya, oh gua tuh deket gara-gara udah nyaman sama, itu bohong Bray. Yang gua pribadi ya, cewek tuh lebih suka ke pandangan pertama. Mereka tuh udah tahu kalau misalnya lu ngedeketin cewek, si ceweknya udah suka sama lu dari pandangan pertama, udah dia bakal pilih lu. Mau lu itu istilahnya ngedeketinnya asal atau misalnya lu ngedeketin gimana biasa aja, lu nyatain cinta, lu pasti diterima. Tapi kalau misalnya dia di awalnya lu kurang sering nih, lu mau deketin, lu mau sebaik apapun, sepertian apapun, ujungnya lu jadi teman. Iya betul, pernah ada di friendzone gitu kan. Iya friendzone, ujung-ujungnya dia ngasih harapan aja. Tapi meskipun diterima juga gak akan lama. Iya, gak bakalan lama. Tapi kadang cewek juga pernah kayak gini ya, misalkan udah diterima nih, dia suka sama kita, cuman setelah dalam fase hubungan tersebut dia nggak suka sama kita gitu, sama keseharian kita. Ada juga yang kayak gitu, yang ujung-ujungnya baru 1 minggu atau 2 minggu nggak suka, dia putusin tiba-tiba. Nah yang paling sakit itu ketika kita sayang-sayangnya ke dia gitu kan, sayang-sayangnya udah ngorbanin waktu segala rupa gitu kan. Bahkan kalau zaman sekolah kita berani ngelawan orang tua demi dia gitu, maksudnya disuruh sama orang tua ke warung kan, kita kadang ntar aja lah. Tapi kalau ada cewek kita yang nelpon ke rumah, jemput dong, mau hujan mau gimana, kita kan gitu kan. Nah itu tapi ya kadang gitu, kalau cewek tuh justru sebenarnya yang mudah jatuh cinta itu bukan cowok tapi cewek. Gitu kan. Saya curhat aja nih ya, curhat dimana dulu kalau orangnya nonton ini nih video ya, nonton ini video, dia juga bakalan nyesel gitu maksudnya. Nyesel kenapa nggak dari dulu gitu kan, maksudnya udahannya. Nah dulu saya sempat hubungan tuh 6 tahun yang bikin saya jadi dewasa gitu. Dulu overprotected, dia overprotected banget. Bahkan saya mau sholat tarawih aja, dulu kan musim Asia apa? Hidayah, CDMA yang gratisan telepon. Bahkan lagi tarawih aja harus diaktifin itu. Parah. Jadi takut saya nggak ke masjid gitu. Jadi intinya ujung-ujungnya saya di masjid tuh ngerasa ada CCTV kalau sekarang. Ada sampai kayak gitu. Tapi yang lebih bego lu. Ya bego. Beneran bego. Saya disuruh milih antara temen sama dia, saya pilih dia gitu. Teman ditinggalin gitu kan, tongkrongan ditinggalin, segala macam hidup saya tuh buat dia ujung-ujungnya, padahal belum nikah itu. Tapi sadar nggak sih Bray, sebenarnya cowok itu bego loh.
Kalau udah jatuh cinta. Bego. Bener kan? Kadang di jalan juga bego. Bener loh. Gue berani lah ngomong gitu karena gue ngerasain sendiri. Karena apa? Kalau cowok tuh suka sama seseorang, dia bakal kejar, udah dapet, dia bakal fokus. Dan itu dia ngerasa bego. Kayak lu yang tadi ceritain, meskipun lu bisa bohong sih sebenarnya. Misalnya lu lagi telepon, nanti ini kesini ya. Ya lu bisa bohong misalnya. Oh gua sebenarnya karena dulu nggak ada foto kan, nggak ada video, nggak ada Sherlock. Tapi cowok tuh bego karena dia udah nutup hatinya buat fokus ke dia. Bahkan istilahnya kata lu bilang, kalau orang tua disuruh nyuruh lu apa, lu pasti malas. Tapi dia nyuruh langsung berangkat. Bahkan lu misalnya mau pilih aku apa dia, nah pantas kan. Mau pilih aku apa teman-teman aku, ya kamu lah. Itu benar dari hati loh, bukan dari omongan. Nyampe misalkan malam minggu kalau nggak bisa keluar kan malas juga ya. Tiap malam minggu kita harus keluar jalan-jalan keliling-keliling kota ngapain gitu kan. Kalau dulu jadi kewajiban gitu, Bray. Zaman-zaman dulu pacaran tuh malah jadi kewajiban, harusnya nongkrong sama teman-teman asik-asik, ketawa-ketawa, kita malah berdua-duaan gitu. Padahal di diri kita sendiri yang paling dalam itu sebenarnya nggak asik loh gini-gini. Ya tapi kita kayak manut-manut aja. Oh iya, manut iya. Karena cinta itu. Bahkan sebelum mau tidur pun dia harus nelpon ya, sebelum tidur harus telepon gitu kan. Aku bilang, aduh aku udah ngantuk nih. Dia, bentar aku mau ngomongin padahal ngobrolin kesehariannya dia gitu ya. Yang kemarin juga udah pernah diobrolin. Kadang aku gue nggak peduli, suka diginiin gitu sih hati kecil gitu. Cuman perasaan kita ya jadi bingung gitu. Nah, buat kalian teman-teman yang ada di zona seperti itu, mending udahan deh, mending gak usah dilanjutin. Perjuangan kalian akan sia-sia. Kalaupun di pas pacaran ngelakuin hal terus kayak gitu ya, pas justru nanti pas masuk ke fase pernikahan malah makin parah loh. Ya karena di pernikahan itu udah banyak faktor. Banyak contoh juga teman-teman saya gitu kan. Bukan berarti saya ngomongin Anda. Enggak, bukan. Tapi teman-teman di lingkungan saya pribadi. Anjing. Gitu kan. Enggak. Di teman-teman saya yang lain, dia pacarannya lama. Kalau lu kan enggak pacaran lama kan. Nah ini temen saya tuh pacarannya lama banget gitu kan, dari SMA kalau nggak salah dari SMA sampai beres kuliah dia pacaran. Ada beberapa orang yang kayak gitu lah, lebih dari 4 orang. Dan akhirnya mereka nikah. Beberapa tahun kemudian pas ketemu lagi ternyata udah cerai gitu. Nah menurut lu ada faktor apa gitu? Padahal kan hubungan udah lama, udah saling kenal gitu kan, tiba-tiba kok bisa gitu ya? Kekagetan dalam membedakan fase pacaran sama pernikahan. Oh gitu. Ada kekagetan karena apa? Gini, kalau kita pacaran kita ketemu cewek kita oke lah tiap hari, tapi di sekolah. Oke, kalau yang misalnya sekolah nih, kuliah paling pas lagi ngampus atau enggak beda sekolah pas malam minggu. Hari Minggu. Jadi seminggu 2 hari. Itu juga paling 2 jam, 3 jam, paling lama 5 jam, 6 jam lah. Itu udah ekstrim banget tuh 6 jam ketemu tuh. Dari jam 12 sampai jam 6, misalnya dari jam 3 sampai jam 9 malam mingguan. Itu udah ekstrim banget. Sedangkan dalam pernikahan kan 24 jam. 24 jam. Semua kita share. Maksudnya semua kita share tuh apa yang baik dalam diri gua, apa yang buruk dalam diri gua di-share secara otomatis. Lu sadar nggak? Sadar. Lu nggak bisa melepas topeng kepura-puraan lu dalam 24 jam. Iya pasti. Lu oke lah dalam pacaran, lu misalnya udah lagi mumet nih, di luar ada kerjaan atau ada tugas atau apa, pas ketemu cewek lu lah pura-pura senyum, pura-pura happy, pura-pura depan dia ketawa-ketawa. Tapi kalau udah dalam rumah tangga, dalam satu rumah nggak bisa. Padahal dilihat selama pacaran mereka tuh nggak pernah yang ngeliatin berantem kan. Kalau aku jujur ya, kalau gue sih bawa cewek gitu kan, misalkan ke tempat tongkrongan, tiba-tiba ada yang gak enak berantem, kita berantem juga depan temen gitu. Nah kalau yang gue contohin ini, beberapa orang ini yang akhirnya menjadi duda tuh,
dia fine aja dalam hal pacarannya, tapi pas beneran berarti kaget banget dia. Kaget. Berarti selama pacarannya selama beberapa tahun itu dia hidup dalam kepura-puraan. Benar, gitu. karena rata-rata sih gua gak bisa diomongin semua. Rata-rata yang pacaran itu menonjolkan sisi positif dalam diri kita. Sisi positif. Bullshit. Ada sih yang ada misalnya pacarannya gimana ekstrim misalnya. Manggil nama ceweknya bukan saya misalnya. Wih, ini kayak tapi nggak akan lama juga. Nggak akan nyampe ke fase itu juga. Ujung-ujungnya ya putus tengah jalan. Jadi mereka dewasa, mereka merasakan dewasa setelah masuk ke kandang, ke sarang harimau gitu ya. Kalau saya sih mulai merasakan kedewasaan dalam percintaan itu ketika saya juga mencintai seseorang dan akhirnya gitu mencintai dalam diam gitu kan. Pernah mencintai seseorang sampai nggak jadian bro, sampai nggak jadian, saya nggak berani ngomong sama dia, dia juga nggak berani ngomong sama saya, tapi saya yakin kita saling suka gitu. Pernah nggak kayak gitu? Kalau gitu cuman ada faktor X yang nggak mungkin saya jadi milik dia, dia juga jadi milik saya gitu. Ada faktor X. Pengalaman gue nggak pernah. Kalau gue pernah. Taruh lagi nih, dia udah punya pasangan bro, udah punya pasangan, dianya hubungannya nggak harmonis, tapi nggak bisa diputusin juga karena ada satu hal, misalkan taruhlah mereka udah tunangan, udah mau nikah gitu kan, udah mau nikah, nah jalan sama gue jalan gitu kan, belakang nyuri gitu kan, dimana gue jadi bukan pelakor namanya, kobinor. Tapi kan bukan bikin bini orang, itu kan bukan gitu kan. Itu masih wajar lah, mereka masih tunangan gitu. Nah pernah kita jadian ujung-ujungnya enggak, dia juga putus sama tunangannya juga enggak. Akhirnya ya gitu gigit jari, Bray. Makanya kata pengalaman gue waktu SMP, pembelajaran gue tuh, gue nggak mau lagi cinta dalam diam. Mungkin ada beberapa orang yang misalnya dia tuh cara mencintainya tuh diam-diam dulu, nggak ngerangin apa-apa, itu bego kalau kata gua. Begonya apa? Lu Washington man, buat apa sih lu nyintai seseorang tapi orang itu nggak cinta sama lu? Itu bego kata gua. Ya lebih baik lu misalnya suka sama orang, lu udah apa ya namanya, istilahnya tuh bro, bodo amat lah, mau dia terima syukur, enggak ya udah gitu. Misalnya lu harus target nih, kalau gua misalnya lu ngedeketin orang, lu target nih seminggu, 2 minggu, 3 minggu ngedeketin, lu coba ngomong, kalau dia ngomong nanti dulu masih baru kenal, itu bullshit man. Itu bullshit banget, karena bagi dua cewek itu dia bakal suka sama lu dari pandangan pertama. Pasti. Bodoh amat lu mau baik apapun, lu mau ngasih apa yang lu punya, perhatian lu, istilahnya lu lu mau makan nih, cewek lu makan, lu kasih tiap hari sampai lu mati. Kalau ceweknya nggak suka dari awal sama lu nggak akan benar, lu nggak akan diterima dari cewek, dari cowoknya. Tapi mending kayak gitu juga sih, Bray, daripada kita memang diterima yang pada akhirnya benar-benar dikecewain. Gitu kan, karena nggak tahu juga sih. Karma itu memang selalu ada, bro. Percaya nggak karma? Kita belajar dewasa itu karena adanya karma loh, bro. Iya, gua percaya nggak percaya setelah ngalamin gitu. Jadi saya ngalamin banget gitu kan, bukannya karma ke diri saya tapi ke diri orang yang benar-benar ngecewain karma tuh dua. Karma itu dua, kalau lu gak balik ke lu, balik ke dia itu balik aja. Ke dia pokoknya karma tuh datang ke pihak yang melakukan kesalahan, intinya itu. Nah mungkin teman-teman juga yang nonton ada yang kenal sama saya gitu kan, tahu percintaan saya di masa lalu itu memang benar-benar ya, ini gua ngerosting sendiri, beneran ngerosting sendiri. Percintaan gua di masa lalu itu nggak baik gitu, bro. Jadi pernah hubungan selama 6 tahun yang tadi gua bilang, beberapa bulan mau nikah ternyata fuck gitu, ngilang gitu aja. Maksudnya gini, gua tuh ngerasa dulu pernah jadi orang paling bego di dunia. Cinta sama seseorang, fokus sama seseorang sampai ninggalin tongkrongan temen gitu ya. Dunia lu lah. Dunia gue ditinggalin gitu. Dunia gue tinggalin, meskipun boleh lah band-bandan sekali-kali gitu kan. Itu juga
pulang-pulangnya berantem gitu karena memang didiemin bawa cewek ke studio, otomatis kan ceweknya diem kan, nungguin kita kan. Nah pas pulang jadi berantem itu pernah. Itu gue jadi cowok paling bego pacaran segitu lama, yang akhirnya kita tunangan dan 3 bulan mau nikah gue malah ngegap dia udah pacaran selama setahun dengan temen sekelasnya gitu bre. Dia kuliah kan ya. Kuliah dia malah kok bisa gitu, padahal ya udah dari dulu kalau dia memang udah nggak suka sama gue mendingan ngomong aja kita udahan ya gitu ya, sebelum masa tunangan gitu ya. Kita tuh harus satu step pemikirannya. Kalau misalnya kayak misalnya lu hubungan sama si A, lu udah yakin nih, ya udah lu misalnya dari pacaran ke tunangan, si ceweknya juga harus yakin, jangan harus yakin. Nah, kalau dulu kan karena gua juga kerja, dianya kuliah, gua fokus kerja dong, cari bekal lah buat nikah gitu. Nah, sebelum masuk ke jenjang pertunangan, gua udah yakinin ke dia, bener yakin gak nih kita mau nikah gitu kan. Tapi cewek pintarnya di sana. Oh, aku nggak ini nggak ngomongin masalah tunangan dulu ya. Tadinya mau langsung nikah kan. Okay. Nah karena dia memang 1 tahun lagi mau mau lulus, berarti nungguin dulu dia lulus nih selama 1 tahun. Dia bilang, ya udahlah tunangan dulu aja katanya gitu. Padahal sebenarnya yang gua baca di sana dia tuh lagi menentukan hatinya buat siapa. Buat siapa gitu. Bener nggak? Padahal dia udah deket sama orang lain. Nah pas ternyata antar orang tua ngobrol gitu karena memang udah pada deket gitu kan. Kebayang kan selama 5 tahun gitu kan, 5 tahun sebelum masuk masa pertunangan. Sebelum masuk masa pertunangan kan berarti total jadi 6 tahun gitu. Pas 5 tahun itu antar orang tua udah saling teleponan gitu kan, udah saling deket lah. Ngeyakinin ke gue pribadi sama ke dia, dan akhirnya kata dia ya udah tunangan, oke, tunangan aja dulu. Nah bahkan bikin surat tunangan tuh keburu mungkin dikasih sign ya, dikasih tanda sama yang maha kuasa tuh, dikasih tanda motor mogok gitu kan. Nelfon temen gak ada yang bisa jemput. Udah hari paling sial dulu itu pas hari itu, kenapa nih ya. Nah pas gue pulang tuh ke rumah, ternyata ada tukang pos ngasihin surat ngasihin surat kita tuh, namanya si A gitu kan, cowok dari cowok, ngapain cowok ngirim surat gitu kan, penasaran. Saya buka nih, pas buka apa coba, kalau di Indosiar mungkin udah deng dordar gitu kan, dordar gelap gitu, pas dibuka apa coba, foto tunangan saya lagi ciuman sama si cowok tersebut. Fuck banget ya. Dan itu dilakuin mereka pas mereka ada study tour ke Bali. Lu mau ngomong kasar gak? Gue yang tadinya nggak pernah kasar sama cewek. Lu ngomong apa? Ngomong anjing segala rupa gitu kan, anjing, bagong, sia, koplok, monyet, udah we, pokoknya kebun binatang semua yang nggak pernah saya omongin ke dia gitu, saya omongin. Nah, yang lebih sialnya lagi, jujur saya sial, pas lagi nge-SMS dulu ya, SMS, yang ngebuka tuh bukan dia, tapi ibunya. Oke. Anak aing lain anjing. Ya, berarti dari sana udah. Dari situ saya, anak sia memang anjing. Oke, lu itu ya. Aing kadinya ayeuna. Kebayang dong, selama 6 tahun ngerasa gue udah ngasih semuanya ke dia, gue udah nggak peduli sama teman-teman gue gitu kan, akhirnya dikecewakan sama yang tadinya gue husnuzon aja, nggak nyangka sama sekali, serasa bener-bener kena kilat si Jazz from Olympus gitu, doar gitu. Ya intinya gitulah bro lah. Kalau menurut gue sih namanya perjalanan kedewasaan laki-laki gitu. Pasti harus dilewati. Dari situ gue ngerasa memang apa yang gue lakuin dulu ke cewek, jangan sampai teman-teman gue juga seperti itu. Makanya, tapi kalau menurut gue gini bro, sorry ya gue pendapat. Boleh.
harus dilewatin, harus dicoba. Oh, teman-teman gue juga harus ngelewatin hal kayak gitu. Iya. Enggak sadar. Jadi biar gue bisa ngetawain. Gitu. Mampus gue pernah duluan gitu. Tapi intinya kalau menurut gue cowok tuh jangan nanggung lah. Kalau lu mau balik baik sekali. Kan. Kalau mau bangsat sekali. Jangan lu berada di tengah-tengah. Karena apa? Kalau lu baik sekali, lu nggak mungkin pacaran dan lu nggak mungkin ngerasain sakitnya dihianati atau sakitnya dalam hubungan pacaran. Gak mungkin dong misalnya gua yang istilahnya alim gak percaya namanya pacaran pasti gua nanti ujung-ujungnya ditemukan jodoh di saat yang tepat. Pasti itu cowok itu pasti gak usah nyari pasti udah ketemu aja. Kalau dijodohkan tuh mau lu kemana dulu ujung-ujungnya di situ aja jodoh lu. Iya. Cewek juga misalnya dia udah pacaran berapa kali ujungnya dia juga. Ya udah kalau mau baik sekali. Kalau lu mau bangsat sekali. Betul. Biar apa? Biar hati lu tuh kuat. Gua diginiin nih sama cewek, bodo amat. Gua udah terbiasa. Gua misalnya dalam hubungan yang pacaran yang toksik, gue juga kemarin udah pernah, sekarang biasa aja. Betul. Benar kan? Betul. Jadi kalau menurut gua jangan nanggung aja cowok. Mau baik sekali, mau bangsat sekali. Nah, Bray, dengerin. Kalau lu mau jadi bangsat sekali. Kalau mau jadi baik sekali gitu. Iya, karena jodoh tuh udah ada yang nentuin. Udah ada yang nentuin. Mau 100 kali pacaran, 1000 kali pacaran, kalau itu bukan jodoh lu nggak kan? Bener. Nggak kan tahap-tahap aja. Dari situ juga gua ngerasa dewasa memang ya udah bukan jodoh gua gitu. Dan akhirnya dulu gua samperin tuh cowoknya. Gua samperin ngobrol, bahkan gua kasihin. Gua baik-baik beneran. Gua baik-baik sama si A itu, si cowok itu. Karena dia ngasih alamat juga, katanya di situ kalau mau nemuin saya ini alamat gitu kan. Beneran, saya justru muji ke cowoknya. Karena dia juga udah bukan nggak tahu mau, dia juga tahu malu lah. Iya, gini, Bray. dia udah cinta banget gitu sama. Gini, Bray ya. Gue potong. Cowok yang paling bangsat itu ngerebut cewek orang. Kondisinya kan belum nikah, Bro. Iya, ya kan cewek lu 6 tahun loh, Bro. Pernikahan aja dihitungnya di awal pas hari pernikahan. Ini lu udah 6 tahun lebih dari hari pernikahan. Iya, betul juga. Susah juga loh. Kalau gue mungkin di sana itu bahkan berpikir beneran jernih, Bro. Enggak mungkin kalau gue mukulin nih cowok, gue yang rugi gitu kalau dulu kan. Lah. Makanya gue samperin dia ke rumahnya, kita ngobrol baik-baik dan memang dia ngungkapin isi hatinya selama itu. Dan curhatan si cewek gue tuh ke dia gitu kan, diomongin, oh berarti selama ini memang si cewek gue memang udah nggak mau sama gue gitu kan, curhat ke si cowok tersebut. Ya berarti yang harus disalahin tuh ceweknya. Iya. Otomatis. Iya. Karena gue juga cowok gitu kan, lu juga cowok kan? Iya. Lu juga cowok. Gini ya, gue pribadi, oke lah, gue bukan apa, ada jalan cowok yang gonta-ganti cewek. Iya. Mau misalnya dia lagi hubungan sama cewek A, dia deket lagi sama cewek B, oke, bodo amat. Tapi satu hal, prinsip gue, jangan pernah ngerebut cewek yang udah taken. Mau itu pacaran, pernikahan, jangan pernah. Karena apa? Karena itu udah ngerendahin harga diri lu. Harga diri gitu. Cowok, iyalah. Lu masa mau sharing cewek? Mau nggak lu? Ya enggak sih. Iya dong, nggak akan mau dong. Ngapain? Lu istilahnya udah tahu nih lu ngedeketin cewek, meskipun lu nggak tahu awalnya cewek itu udah taken. Iya. Ya udah pas lu tahu, udah. Buat apa, men? Dunia luas. Iya. Dunia luas. Meskipun lu sakit hati, udah. Itu karena kebohongan dari ceweknya. Itu kan bagian dari mencintai dalam diam yang tadi yang gua omongin tuh, yang pas dia udah punya dulu gua bukan pacaran sih sebenarnya, dekat doang, nggak ngelakuin hal apapun gitu kan, dekat sama orang yang udah tunangan gitu, yang udah tunangan, dan gua nggak nyatain cinta ke dia, dia juga nggak nyatain cinta ke gua, kita cuma jalan bareng doang gitu. Nah itu mungkin ya cinta. Paling itu yang mendewasakan loh, Bro, mendewasakan. Lo harus ngerasain cinta dalam diam dulu. Nah di sana lo bisa berubah, lo bisa memilih. Emang awal-awal misalnya lu karena belum pengalaman lah, waktu gue SMP gitu, gue mencintai dalam diam, gue ada di fase itu. Nah pilihannya terserah, lu mau stop belajar mencintai
lawan jenis cewek atau lu bener gak? Enggak, maksudnya dalam stop ini bukan dalam orientasi lain. Bukan ganti ke sesama jenis kan. Nah di sana tuh kata gue itu kalau lu udah berada di tahap cinta dalam diam, lu tinggal milih, lu mau jadi bangsat atau baik. Kalau lu mau baik sekalian. Bukan berarti lu nggak boleh pacaran, udah. Lu fokus ke hidup lu, misalnya ke karir lu, ke cita-cita lu. Ujung-ujungnya lu pasti dapat jodoh juga kok. Betul. Dari yang disangka-sangka. Nah, kalau lu udah dari sana lu memilih brengsek, ya udah brengsekin diri lu. Fokus ke brengsek lu gitu. Iya. Jadi hati lu itu udah kekal, udah kebal gitu, udah kebal. Jadi istilahnya lu mau di-cheating sama pasangan lu bodo amat, lu mau dikasih harapan palsu, lu juga jelas. Jadi nanti punya lagu sendiri tuh, lagunya The Rain. Bertepuk sebelah tangan sudah biasa. Ditinggal tanpa alasan sudah biasa gitu. Jadi brengsek cowok brengsek seutuhnya. Jadi udah biasa lah kayak gitu. Apalagi di zaman-zaman sekarang ya, yang serba edan gitu kan, maksudnya media sosial udah ngebuka jaringan satu sama lain gitu kan. Kayak cewek udah bebas ngobrol sama cowok manapun, cowok juga bebas jangan bego lah, jangan bego. Istilahnya jangan bego tuh. Lu istilahnya baik gak seberapa ya, brengsek gak seberapa. Lu istilahnya di depan cewek lu pura-pura baik, di depan lingkungan lu pura-pura baik, tapi istilahnya di aplikasi chatting, di aplikasi apa, lu ngedeketin cewek bodoh, goblok. Ya, kalau lu mau brengsek ya udah brengsek aja. Udah aja brengsek. Kalau lu baik. Udah, hormat juga. Enggak usah lu pacaran, lu istilahnya nyebar jaring cari cewek, enggak usah. Udah baik aja lu, nanti juga cewek datang sendiri kok. Bener. Dalam situasi enggak terduga lo. Kalau lu mau brengsek, udah brengsek lu cari, lu sebar jaring sebanyak-banyaknya. Itu udah bisa WA broadcast semalaman. PP semua cewek gitu kan di tengah-tengah malam nih ya. Tips and trick buat kalian para jomblo, biasakan setiap tengah malam tuh di saat-saat apa kemarin menjelang tengah malam di situ hati cewek itu luluh asli bray itu. Tuh teknik. Jadi teknik P aja. Gue pernah kayak gitu, dia juga kemarin ngobrol pernah gitu kan. Gue pernah P aja. Tebar jaring gitu kan. Mana yang nyangut kita WhatsApp, udah jadi kejar daku kok tangkap tuh nggak. Kalau udah ya udah aja. Soalnya kalau si cewek itu udah suka juga sama kita, otomatis paginya atau siangnya dia balik nge-WhatsApp lu gitu. Karena apa? Karena pas malam itu dia terakhiran, misalnya cewek itu terakhiran chat sama lu, ke bawah mimpi, ke bawah tidur. Jadi pas pagi ingatnya lu. Gitu. Iya. Jangan khawatir mau lu kata orang lain sejelek apapun, secupu apapun, gunakan trik ini, Bray. Asli ini. Kecuali kalau semalaman ngepe, enggak, maksudnya semalaman udah ngepe, nggak ada yang ngebalas ya wayahna gitu. Berarti cewek lagi tidur. Nah tapi pasti ada lah gitu pasti kan. ada. Makanya kumpulin nomor cewek sebanyak-banyaknya gitu kan. Jangan ngumpulin nomor cewek taunya admin micet Jangan sampai ngumpulin nomor cewek taunya dia admin judi online gitu. Jangan kan. itu. Jangan ya, kayak yang lu kasih ke gua judi online babi. Anjing. Wah namanya Cindy, wah namanya Julia, mantep fotonya. Tapi ada juga loh bro yang masih ketipu gitu kan. Di Facebook jangan salah, di Facebook sekarang banyak cowok yang nyamar jadi cewek ya. Dan banyak juga yang ketipu gitu ya, itu karena menurut gua dia dalam fase nanggung. Baik nggak seberapa, bangsat nggak seberapa, jadi dibego-begoin. Jadi dia asalnya baik nih, tapi karena di hatinya nanggung, gua mau coba nih nyari cewek lagi. Padahal itu ada yang seksi. Ya udah baik ya lu baik aja, fokus. Ngupload foto orang, video orang, taunya cowok. Tapi kalau lu udah dasarnya memilih hati lu jadi brengsek, ketika lu nyoba kena tipe gitu, udah biasa gitu kan. Tapi ini nyampe ada yang mau transfer gitu kan, ditransfer goblok gitu. Goblok itu cowok goblok. Makanya gua saranin cinta dalam itu cinta dalam diam itu harus dirasain. Jangan pernah dilewatin karena itu bisa menjadi proses pendewasaan. Proses pendewasaan lu buat memilih nih.
Oke, ketika gua cinta dalam diam, gua tersiksa, lu milih, gua mau baik aja, gua nggak mau cintai cewek lagi. Iya. Gua biarkan Tuhan yang ngasih terbaiknya buat gua. Kalau lu mau milih brengsek, ya udah, hajar, Betul. jangan nanggung gitu. Oke, kawan-kawan mungkin Segitu aja. Bro, karena durasi juga. Dan tenggorokan gua juga udah sepet. Udah sepet. Brought to you by Kopi Kobox. Oke, Kopi Kobox mantap. Oke, Jangan lupa rokoknya juga enak banget. Bukan ese Berry Pop ya? Berry Pop, mantap. Siapa tahu nih ada yang nonton Berry Pop bisa Berry Pop. Kebetulan kantornya juga deket di sini. Iya, oke, ese. Pokoknya terakhir, kalau lu cowok-cowok khususnya ya, kalau lu mau jadi brengsek aja sekalian. Kalau lu mau baik aja sekalian. Jangan pernah nanggung. Kalau nanggung lu banyak sakit hati, Bray. Oke, see you.